Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Man shalla subha jama'atan fajalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a as-sama fa shalla rak'atain ta'dilu ka'annaha fa hiya ta'dilu hajjatan wa umratan tamatain. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat orang tersebut telah haji dan umrah secara sempurna. Dan di pagi hari ini kita sambil menunggu terbitnya matahari juga ingin mendengarkan sabda-sabda atau butabu dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang dibacakan barusan yaitu adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Manusia ini innamal a'malu binniyat, pekerjaan kita ini tergantung niat kita. Artinya niat itu adalah perkataan yang ada dalam hati. Pekerjaan kita ini tergantung niat kita. Walaupun kita berada dalam keadaan masjid, tapi kalau niatnya kita jelek, contohnya kita ke masjid tapi ingin mengambil sandalnya orang atau mau mencuri kotak amal, walaupun dia ke masjid tapi dia tetap dapat dosa. Kenapa? Karena niatnya jelek. Tapi orang tersebut walaupun ada di tengah pasar tapi niatnya baik, maka orang tersebut, contohnya dia ke pasar ingin jual beli, ingin berdagang, niatnya supaya bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Karena memberikan nafkah kepada keluarga itu lebih baik daripada bersedekah di jalan sabilillah, bahkan dalam peperangan untuk i'la'i kalimatillah, pahalanya lebih besar bersedekah kepada keluarga. Makanya orang tersebut walaupun di tengah pasar tapi orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Terus orang tersebut tergantung niatnya. Pekerjaan orang tersebut tergantung niatnya. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i diwajibkan niat ketika mau salat, ketika mau zakat, ketika mau puasa, ketika mau haji, diwajibkan niat. Karena apa? Karena biar sholatnya kita ini dinamakan sholat, makanya diperlu niat. Kita ini mau bergerak seperti ini, niatnya kita adalah niat untuk sholat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang tersebut tergantung niatnya. Yang dia dapatkan dari pahala dan dosa tergantung niatnya. Pahala dan dosanya tergantung niatnya. Ada orang melakukan pahala ke masjid, dia mau melakukan pekerjaan baik, dia mau beribadah ke masjid, tapi niatnya banyak. Contoh, dia ke masjid niatnya mau sholat, mau dzikir, mau silaturahmi sesama orang Islam, dia mau mendengarkan pengajian, dia mau membaca Al-Quran, dia mau beritikaf. Jadi setiap langkah yang ia lakukan dari rumahnya, ia mendapatkan 60 pahala. 60 pahala. Kenapa? Karena setiap satu pekerjaan dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala 10. Kalau dia mau melakukan 6 kebaikan mau ke masjid, berarti dia dapatkan 60 paling sedikit 60. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau melipat gandakan, mungkin dia bisa mendapatkan 600 atau 6000 setiap langkahnya. Tapi kalau ada orang niatnya ke masjid, ya udah saya mau sholat, habis sholat mau pulang, ngapain lama-lama di masjid, maka dia mendapatkan pahala, cuman pahalanya setiap langkahnya 10. Tapi kalau niatnya banyak dari rumah, mau sedekah, saya mau naruh amal. Jadi kita mau sedekah ke kotak amal masjid dari rumah. Setiap langkah yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan setiap langkah yang kita laksanakan, maka yang kita lakukan, maka di sana ada pahalanya. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsarukum ujuran, ab'adukum manzilan." Ini kepada orang-orang yang sholat. Orang yang paling banyak ini pahalanya di antara kamu semua adalah orang yang paling jauh rumahnya. Atau fi riwayat aktsarukum khuta, paling banyak jalan kakinya. Makanya ada sahabat rumahnya pengen pindah Bani Salamah. Bani Salamah ini adalah sebuah komunitas, kabilah, suku
di Madinah, namanya sukunya Bani Salamah. Semoga kanton nikah kelompok orang Madura umpamanya atau kelompok orang Bugis. Di zaman Rasulullah ada suku namanya suku Bani Salamah. Suku Bani Salamah ini pingin pindah Bani Salamah, iya, ingin pindah rumahnya ke dekat masjid. Dia mau cari tanah memang dekat mau masjid. Ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah hampiri, datangi mereka. Ya Bani Salamah, aku mendengar engkau ini mau pindah rumah ke tempat yang dekat dengan masjid. Iya ya Rasulullah, wa ma uridu illa khairan. Saya mau pindah dekat masjid ini ya karena saya biar gampang aja sholat ya Rasulullah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak kasratul khuta, paling banyak langkahnya ke masjid. Kalau memang engkau ingin baik, tetap rumah kamu jauh, tapi engkau sering istiqomah, sering-sering ke sholat berjemaah, maka itu lebih baik kepada kamu. Karena apa? Karena pahalanya. Itu Rasulullah tidak bersabda seperti ini kecuali Rasulullah tahu kalau suku Bani Salamah adalah suku yang suka kepada masjid, yang senang kepada masjid, yang hatinya berada dalam masjid. Jadi walaupun jauh mereka tetap berjalan. Makanya ada seseorang juga, ada lelaki nikah ada lelaki di zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang diuratkan oleh beberapa ulama, dan ini disebutkan dalam kitab Hidayus Shalihin oleh Al-Imam Nawawi. Ada seorang laki-laki ini rumahnya jauh, dia sudah tua, datang ke masjid pertama, pulang terakhir. Ada sahabat lain yang lihat kasihan ini orang mau pulang terakhir bukan karena apa, tapi karena capek mungkin orang ini. Mulai di budi ini kayak bulan libur iktikaf, ada ke bulan ni ada ke bulan cek leso, solar roman jauh, rumahnya jauh, orangnya sudah tua. Hanya dengan orang tersebut dan sahabat yang satunya ini mau dibelikan unta. Coba kalau saya kalau kamu mau saya belikan unta kamu. Orang tersebut saya nggak mau. Fa ini ahtasibu ilallah, karena saya ingin mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak langkah saya ingin mencari ridhonya, ingin mencari lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik. Maka apa yang disabdakan Rasulullah setelah dilaporkan kepada Rasulullah bersabda walakadzalik. Engkau ini mempunyai apa yang kau niatkan. Kalau niatnya kamu baik, maka engkau mendapatkan kebaikan. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang ini tergantung niatnya. Makanya orang ini kalau dulu saya waktu ingat di Yaman ini, kalau orang mau kawinan. Ini yang mau kawin dibawa ke ulama, dibawa ke habaib. Ya selain satu meminta doa, nomor dua supaya dibacakan niat untuk kawin. Karena orang kawin ini, orang nikahan, orang yang mana biakabina anikah. Nikah kiba ke ulama, nikah sareng ulama biasanya kalau di Hadramaut dibacakan niat. Dibacakan, coba kamu sebelum kawin niat pertama yaitu adalah nikah ingin mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Nomor dua, engkau niat ingin mencari ingin menafkahi istrinya, di mana orang yang menafkahi istrinya ini banyak pahalanya, lebih banyak daripada bersedekah kepada orang biasa. Kedua yaitu adalah ingin ini dalam nikah. Niatnya para guru Kak Dito. Nomor tiga yaitu adalah supaya pahalanya berlipat-lipat ganda. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani minal mutazawwid khairun min alfi rakaah khairun min alfi rakaah minal azib. Dua rakaat dari orang yang sudah kawin, dua orang mari akabin, pentingnya kalaban 1000 rakaat dibandingkan dengan 1000 rakaat tapi dari orang yang belum kawin. Maka orang tersebut maka 2 rakaat dari orang kawin lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang yang belum kawin. Makanya orang yang sudah kawin 2 rakaat daripada orang yang pacaran 1000 rakaat ya tetap lebih baik 2 rakaat. Jadi kawin ini niatnya banyak. Sehingga dia kawin, dia nikah mulai dari qabiltu nikah sampai dia mati, maka setiap detik Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang tersebut. Bukan cuma bulan madu saja, bukan cuma waktu sayang-sayangan saja, tapi sampai dia nikah, sampai dia mati, maka orang tersebut
setiap detiknya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia ada dalam pernikahan tersebut, perkawinan tersebut. Kenapa? Karena niatnya yang baik sebelum kawin, sebelum nikah sudah banyak niatnya, maka tiap detik dalam pernikahan dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana kita ketika masuk ke masjid niatnya iktikaf, maka per detik dalam masjid kita mendapatkan pahala, walaupun satu hari tidak keluar dari masjid, kita per detik dapat pahala. Itu karena niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ceritanya seperti ini. Rasulullah ini bersabda seperti ini karena ada seseorang di waktu orang Mekah ya. Tina cerita ini orang Mekah. Orang Mekah ini dulu di zaman Rasulullah SAW banyak pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mau hijrah, mereka ini mau hijrah juga ke Madinah. Jadi para sahabatnya Rasulullah ketika Rasulullah ada di Madinah, ketika ada Rasulullah ada di Mekah, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah dulu. Kemudian banyak sahabat yang kemudian mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam hijrah pindah rumah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Ya karena di Mekah Rasulullah banyak dicaci maki, banyak disakiti, dan Rasulullah pindah ke Mekah, pindah ke Madinah itu juga ingin memperluas dakwahnya Rasulullah SAW, juga kasihan kepada para sahabat. Kalau Rasulullah sendiri kuat, tapi kasihan kepada para sahabat yang sudah banyak yang nggak kuat ketika disiksa atau disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW hijrah. Ada sebagian sahabat yang hijrahnya bukan karena ingin cari Rasulullah, bukan karena ingin mengikuti Rasulullah, tapi bulan berdereng bini lah hijrah ke Madinah, ke Madinah. Aku akan cari aku akan mengikutimu walaupun kau ada di ujung bumi. Jadi pada Reng Bini ini orang perempuan ini cantik di Mekah, pindah dari Mekah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Ada seorang laki-laki, dia iman cinta kepada Rasulullah, dia iman dan mukmin kepada Rasulullah. Cuman niatnya, motifnya dia ingin pindah rumah dari Mekah ke Madinah bukan karena ingin ikuti Rasulullah, tapi karena ingin norok Reng Bini gila nih kak, seratin nih kak. Hanya Rasulullah bersabda ini, innamal a'malu binniyat. Jadi walaupun engkau ini pindah, walaupun secara zahir engkau ini mengikuti aku, walaupun secara zahir engkau ini hijrah bersamaku, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap yang dicatat bukan zahirnya, tapi yang dicatat adalah hatinya. Yang Allah nilai adalah hatinya. Kalau engkau faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, kalau engkau hijrah pindah rumah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, karena engkau ingin mengikuti Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka engkau adalah hijrah kepada Allah dan Rasul. Artinya hijrah kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan yang memberikan pahala kepada kamu dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Tapi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau engkau ini hijrah ke Madinah karena ingin cuman berdagang, aw imra'atin yang kiwa, atau perempuan cuman ingin mengawini perempuan saja, ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka yang kau dapatkan apa yang kau niatkan tersebut. Itu ceritanya seperti ini. Jadi waktu Rasulullah hijrah ini memang penuh penuh cerita. Ada beberapa cerita yang perlu saya sampaikan. Pertama, yang memang banyak, semuanya perlu disampaikan. Pertama, Rasulullah SAW ini hijrah, ada seorang sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair. Ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dulu orang kaya. Di zaman Rasulullah, pemuda tampan kaya. Sampai ini kalau Mus'ab bin Umair mau jalan, saking tampannya Sayyidina Mus'ab bin Umair ini, Mus'ab namanya. Saking tampannya Mus'ab ini, kalau dia mau jalan, ada perempuan ngelihat Mus'ab dulu sebelum dia beragama Islam. Perempuan ini jerit histeris saking melihat tampannya Mus'ab bin Umair. Tampan. Terus kalau dia lewat di satu tempat gang, pada gang nih kak, lewat di gang. Ini walaupun kalau ada orang lewat setelahnya Mus'ab bin Umair, mereka akan tahu kalau Mus'ab bin Umair barusan lewat. Kenapa? Saking harumnya minyaknya Mus'ab bin Umair. Jadi tampan soki room, tak cepet. Tapi Mus'ab bin Umair ini melakukan ini semua karena karena sombong, karena ingin menjadi orang yang lebih tinggi daripada orang lain. Dia melakukan seperti ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi melakukan ini karena ingin menampakkan ketampanannya. Dia sombong dan dia bangga dengan dirinya sendiri. Setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam, ternyata Mus'ab bin Umair ini tahu bagaimana cinta pada Rasulullah. Akhirnya semua dia korbankan
dia jual semua hartanya untuk perjuangan agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang sederhana, sangat sederhana. Dan dia pakai minyak, ya gak usah pakai minyak harum-harumnya, dia kasih semuanya kepada orang, dan hasilnya dia infakkan, dia kasihkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perjuangan agama Islam. Sampai sebelum hijrah, ketika Rasulullah ini mau pindah ke Madinah, ada beberapa orang di Madinah mau mengikuti Islam bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah menawarkan, bagaimana kalau saya pindah ke Madinah, dan mereka semuanya menyetujui. Marhaba ya Rasulullah, saya bangga kalau engkau pindah ke Madinah. Dan Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair tersebut ke Madinah. Supaya apa? Supaya mengajarkan agama Islam. Jadi yang pertama kali mengajarkan agama Islam di Madinah ini namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Dan sebelum Rasulullah masuk ke Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak yang Islam. Barokah perjuangannya Mus'ab bin Umair. Dan sampai sekarang kita tidak sholat dan kita tidak beribadah kecuali barokahnya Mus'ab bin Umair. Jadi kalau kita sekarang sholat, maka yang mendapatkan pahala adalah juga Mus'ab bin Umair mendapatkan pahala. Begini enaknya kalau kita menunjukkan sebuah kebaikan. Jadi Nabi ajunan agatun anak, kalau punya anak, saya sarankan, ya masukkan ke TPQ, masukkan ke PAUD, itu gak apa-apa. Tapi saya sarankan, Nabi bisa, kalau bisa, Bismillah dan Fatihahnya diajarkan sendiri. Kenapa? Karena kalau anak ini kita ajarkan, kita yang mengajarkan Fatihah dan kita yang mengajarkan Bismillah, maka selama anak ini sholat sampai mati, maka kita mendapatkan pahalanya Fatihah yang ia baca. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Kalau orang ini menunjukkan kebaikan kepada orang tersebut, maka selagi orang tersebut melakukan kebaikan, maka dia yang menunjukkan mendapatkan pahalanya juga. Ini jadi sangat untung kalau orang tua ini mengajarkan kebaikan kepada anak, dan anak ini melakukan kebaikan apa yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Maka selama anak ini melakukan kebaikan tersebut, maka orang tuanya walaupun tidur terlentang di rumahnya, dia juga mendapatkan pahala. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi, atau falahu mislu ajri fa'ilihi. Mus'ab bin Umair ini melakukan dakwah, mengajarkan semuanya, sehingga di Madinah banyak orang yang masuk Islam. Kemudian Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Waktu dia hijrah, ketika keluar dari pintu Mekah, Rasulullah ini noleh ke Mekah. Wahai Mekah, innaki arafti, sesungguhnya engkau ini tahu wahai Mekah, innaki ahabul bilad ilayya, sesungguhnya engkau ini tahu kalau aku ini mencintaimu wahai Mekah. Di sini dalil kalau kita ini mencintai NKRI. Kita ini perlu mencintai NKRI, bukan karena NKRI, bukan karena Pancasila, tapi karena mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ini mencintai NKRI, mencintai negara kita, ada pondasi yang sangat dalam, yang sangat kuat, bukan cuma slogan semata, tapi kita mencintai negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, itu karena kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang Islam jangan diajarkan mencintai NKRI, karena itu adalah termasuk ajarannya sendiri. Masa ada orang mau mengajarkan kita mau mengajarkan sholat, lawang kita tiap hari sholat. Kita ini mencintai NKRI bukan karena siapa, tapi karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara kita sendiri. Karena Rasulullah ketika mau keluar dari Madinah ke Mekah, Rasulullah bersabda, innaki arafti annaki ahabbul bilad ilayya. Wahai Mekah, engkau tahu kalau aku ini sangat mencintai kamu, karena tumpah darahku ada di kamu wahai Mekah. Laula annaka qaumika akhrajuni ma kharajtu. Kalau andaikan saya tidak diusir oleh pendudukmu, saya tidak akan keluar dari kamu. Cuman saya sekarang diusir dari Mekah, maka saya akan keluar. Kenapa? Karena ingin menjaga kehormatan Mekah. Artinya apa? Rasulullah bukan semenang-menang, saya adalah penduduk Mekah, kakek saya adalah pemimpin Mekah. Enggak. Tapi karena ingin menjaga kehormatan. Jadi tidak selamanya orang yang mencintai negara, mencintai sebuah negara ini artinya apa? Bukan cuma slogan saja, bukan cuma status WhatsApp saja, bukan cuma status Facebook saja, tapi mencintai NKRI ini perlu kita terjemahkan dan perlu kita praktekkan dengan apa? Mencintai semua penduduk yang ada di Mekah, dan kita berkorban demi kehormatan atau demi kedamaian penduduk yang ada di kota tersebut, di negeri tersebut. Contoh,
Ada tetangga kita sakit. Ada tetangga kita sakit. Kita harus memberikan santunan kepada orang tersebut walaupun beda politik, walaupun bahkan beda agama. Kenapa? Karena kita mencintai orang tersebut, karena dia masih satu negara dengan kita. Ini yang dikatakan cinta negara. Cinta negara ini kita berkorban bagaimana bangsa ini menjadi sejahtera walaupun kita dalam keadaan miskin. Itu adalah inti dari mencintai negara. Karena mencintai negara bukan berarti negaranya, tapi mencintai penduduk negara tersebut. Paham ya? Mencintai isi dari negara tersebut, semuanya kita cintai tanpa pandang bulu. Itu adalah cinta negara. Artinya bukan cinta negara pas nyium tanah, kan ada tanah, artinya cinta kepada akan dijelaskan nanti hadis selanjutnya, yaitu adalah tentang mencintai masjid. Artinya mencintai masjid ini pas nyium masjid kasih nyium masjid siom napa hormaten cinta masjid, bukan seperti itu. Mencintai masjid ini kita sering sholat di masjid, itu dinamakan mencintai masjid. Memakmurkan masjid dengan kebaikan, itu namanya mencintai masjid. Dikit tanda entar ke masjid Arab apa polan ke masjid. Saya nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena saya mau mencintai masjid. Loh, kenapa kalau mencintai masjid kok nggak mau ke masjid? Karena saya kalau ke masjid pasti menginjak masjid. Saya nggak mau, karena saya sangat mencintai masjid. Masa saya mau menginjak masjid? Mencintai masjid beninya kak dim. Bukan seperti itu. Mencintai masjid, datang ke masjid, sering sholat di masjid, dan seringlah berbuat baik di masjid seperti membaca Al-Quran dan yang lain. Beribadahlah banyak di masjid. Itu namanya mencintai masjid. Jadi ada beberapa, bukan mencintai masjid tidak sama seperti mencintai manusia. Cinta manusia kanak-kanak ini kita cium, kita kasih susu, kita cari. Ini mencintai anak kecil. Ala kulli hal. Ini yang jadi Rasulullah ini ketika pindah dari Madinah, Rasulullah menoleh ke Mekah dan beliau bersabda seperti itu. Ketiga, salah satu contoh yang perlu kita sampaikan di pertemuan ini dalam hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah la ilaha illallah, ada sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi, Abu Sinan, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau ini ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini bukan orang Mekah, tapi orang Trans tahu Trans apa ki? Mohon maaf, Sumatera ini punya Trans Jawa. Kalau di sana itu dia penduduk sebenarnya dari Rum. Rum ini sekarang ya kayak apa namanya ki? Rum ini ya di daerah Syam. Daerah Syam itu ada kota dulu, ada tempat namanya Rum di sana. Anggaplah kota Rum. Rum ini kota semakin ini, andaikan sekarang ini apa ya, kota negara besar kayak Amerika, kayak apa namanya, kayak Rusia, kayak ya gitulah dua negara ini. Dulu di zaman Rasulullah ada dua negara yang memang sangat kuat, yaitu adalah Faris dan Rum. Dulu ada Faris dan Rum. Ada orang dari Rum pindah ke Mekah, dia berdagang kaya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dagang kaya. Setelah kaya ternyata dia Rasulullah diangkat menjadi nabi. Akhirnya Suhaib Ar-Rum ini mencintai Rasulullah dan dia pindah dari agama asalnya ke agama Islam, alhamdulillah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika mengikuti Nabi Muhammad, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mencintai Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam sebagaimana para sahabat yang lain. Ketika Rasulullah hijrah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dia mau hijrah juga. Di pintu Mekah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Mau kemana wahai Suhaib? Saya mau hijrah ke Madinah. Hah? Mau hijrah ke Madinah mengikuti Muhammad? Iya, mengikuti Muhammad. Setelah engkau kaya? Iya. Jangan keluar dari Mekah kecuali dalam keadaan engkau masuk ke Mekah. Engkau masuk ke Mekah dalam keadaan miskin, maka kalau kau mau keluar dari Mekah harus dalam keadaan miskin juga. Tinggalkan semua hartanya di sini. Lalu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berkata, kalau harta ini saya tinggalkan di Mekah, apakah saya boleh ke Madinah? Apakah kalau kamu memperbolehkan saya pindah ke Madinah untuk mengikuti Nabi Muhammad? Ya, saya boleh, tapi asalkan hartanya jangan dibawa. Ya, saya tinggalkan semuanya. Jadi dia dari orang kaya, dia tinggalkan semua yang ada di Mekah untuk Rasulullah SAW. Dia
tinggalkan semuanya, dia hijrah ke Madinah cuman bawa baju saja. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bajunya suruh lepas, suruh pakai sarung saja pindah ke Madinah. Dan dia rela demi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Kareh 33 menit. Kareh 30 menit. 30 menit terbitnya matahari. Ngereng, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqradur rijali ila Allah al-adul khasim." Al-adul khasim. Naam, bismillah. Ini hadis berkaitan tentang iman dan akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini diterangkan oleh Rasulullah SAW sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah jelaskan dalam sini abghadur rijal ilallah. Artinya Rasulullah menyampaikan kepada kita kalau Allah ini mempunyai sifat pemarah juga. Jadi ada orang yang semangkin, kenapa gak sholat? Gampang, Allah Maha Pengampun, istighfar 1 kali sudah diampuni. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia lupa kalau Allah ini juga sering marah juga. Allah juga mempunyai sifat Al-Muntakim, yang mempunyai azab, yang mempunyai siksaan. Jadi kita ini dalam hidup tenang dengan rahmat Allah, tapi khawatir terhadap kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini akan baik, meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kebaikan. Kalau kita ini berada dalam mengharap belas kasih Allah tapi takut terhadap siksa. Kalau orang ini terlalu takut terhadap siksa Allah, maka dia tidak akan sholat. Takut apa? Tak kira terima tang fajar. Apaan Allah kita ini sholat? Jadi dia takut apa nama? Saking takutnya sehingga dia tidak mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu banyak meninggalkan ibadah. Ngapain? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang, Allah seperti ini, tapi lupa kalau Allah ini punya neraka. Dikira cuman surga saja, tapi Allah juga punya neraka. Jadi hidup ini harus dalam 2 sayap. Sayap pertama al-khauf, yang kedua adalah ar-raja. Al-khauf, takut terhadap kemarahan Allah dan siksa Allah. Kedua yaitu adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ini saking rahmatnya, Rasulullah menggambarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika dalam peperangan ada perempuan cari-cari kanan kiri, ada perempuan ini mondar-mandir mencari anaknya, hilang anaknya. Cuk lereng bini tanggi elang anan, napa boleh anan gi keni, anaknya masih kecil. Wah, pusing dia. Seakan-akan dia mau gila karena kehilangan anaknya, apalagi anaknya masih lucu-lucunya. Setelah ditemu, anaknya diambil, dipeluk, dicium. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, engkau punya perkiraan enggak? Bisa dikira-kira enggak? Bisa masuk akal kamu enggak? Kalau perempuan ini melemparkan anaknya ke dalam api? Dilihat perempuan ini cium anaknya, dipeluk, melembu elang anak, tangki pas ketemu semuanya wis dilaksanakan. Sahabat melihat enggak masuk akal ya Rasulullah kalau perempuan ini melemparkan anaknya ke api. Kenapa? Karena saking sayangnya ibu tersebut terhadap anak. Apa yang disabdakan Rasulullah? Innallaha arhama ilaikum min hadhil mar'a ila waladiha. Sesungguhnya Allah ini lebih sayang kepada kamu daripada ibu kepada anaknya. Daripada ibu ini kepada anaknya. Allah ini lebih sayang kepada kita daripada, lebih mencintai kepada kita daripada cintanya ibu ini kepada anaknya. Ini saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Rasulullah ini bersabda, "Lau ya'lamul kafir min rahmatihi la rajau ayyudhilahumullah ila al-jannah. Walau ya'lamul mu'min ghadabahu wa intiqamahu
ma tami'u ayyudhinamullah ilal jannah. Mereka ini, orang kafir ini, kalau tahu rahmatnya Allah, kalau nanti di akhirat ditampakkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir ini juga mempunyai harapan kalau dia mau dimasukkan surga. Tapi kalau orang mukmin, kalau sudah tahu kemarahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mukmin, dia sudah tidak mungkin mempunyai harapan masuk surga. Kalau sudah tahu kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah disampaikan kepada kita apa penyebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Abghadur rijal ilallah, orang yang paling dibenci dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala al-aladdul khosim. Al-aladdu sekeras, orang keras. Al-khosim banyak musuh. Al-aladdu orang yang keras, ya cek musyawarah gak mau, maunya keputusannya sendiri. Dia keras, ngatur di rumah tangga, istrinya nggak boleh ikut-ikutan. Terserah saya semuanya. Saya mau kasih 1.000, 2.000, 10.000. Jangan sampai banyak ngomong perempuan ini. Tampeleng kemarin. Lelaki seperti ini adalah lelaki yang tidak disukai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punya anak, nih sokoni etokol, nih sokoni yusir, nih sokoni. Ada lelaki seperti ini adalah lelaki yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-aladdu. Kemudian al-khosim, banyak musona. Mau ke mana? Mau ke utara. Saya gak mau ikut. Kenapa? Saya di sana telah membunuh orang. Saya takut Yanugi ya deki. Takut beleski kok deki. Kebara, di sebelah musuh kayak lah cintar kebara. Disuruh berteman atau karbiko. Al-khuzim banyak musuhnya. Al-aladdu orang yang sangat keras, yang tidak mau bermusyawarah, maunya egonya sendiri, kemauannya sendiri. Al-khuzim banyak musuhnya. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, "Wallahi la yu'min." Jadi Rasulullah ini asalnya duduk-duduk kayak gini, nyandar-nyandar. Dia bersandar. Kemudian wallahi la yu'min. Ada orang enggak mukmin dia. Sampai 3 kali. Dia enggak mungkin iman, enggak mungkin ditulis orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah hanya duduk. Man lam ya'man jaruhu bawaikahu. Kalau ada orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kejelekannya. Jadi ada orang punya tetangganya ini takut diambil uangnya oleh orang tersebut, atau takut dicaci maki oleh orang tersebut. Jangan keluar. Ada itu. Kenapa? Kamu kalau keluar nanti dicaci maki atau dipukul. Jangan. Orang yang kayak tersebut, orang yang ditakuti ini, maka orang ini tidak akan iman. Naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khotimah orang tersebut. Kenapa? Karena tetangganya tidak ada yang merasa aman terhadap orang tersebut. Takut kapi. Artinya orang yang ketakut ini kejak seneng. Bodoh orang yang kata, wah takut kapi aku. Ada apa? Mau takut batin, takut tak iman. Kalaupun dia beriman, naudzubillah takut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mempunyai dosa bukan cuma kepada Allah, tapi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Abghadur rijal ilallahi taala al-aladdul qasim. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Mungkin setelahnya ada sesi pertanyaan. Kalau nggak ada, kami akan lanjutkan hadis selanjutnya. Ngereng, kalau ada yang bertanya seputar yang kami sampaikan, atau di luar seputar apa yang kami sampaikan, pertanyaannya bebas, agak bebas.